Kapan tahun paling buruk sepanjang sejarah dunia? Dunia, Ya. banjir Nuh. Salah. Buruk loh itu. Iya, yang paling buruk kapan? Eh, Bayangkan, Anda terbangun suatu pagi, namun matahari tak kunjung terbit. Bukan karena mendung atau hujan badai, tapi karena kabut misterius yang begitu pekat mengubah siang hari menjadi senja abadi. Langit yang seharusnya biru cemerlang, kini menjadi kelabu suram. Ini bukanlah adegan dari film fiksi ilmiah, melainkan kenyataan pahit yang dihadapi manusia pada tahun 536 Masehi. Sebuah tahun yang oleh para sejarawan disebut sebagai tahun terburuk dalam sejarah untuk hidup di muka bumi. Selama 18 bulan, sebuah selimut debu misterius menelan Eropa, Timur Tengah, dan sebagian Asia. Sinar matahari meredup, tak lebih terang dari cahaya bulan. Suhu global anjlok secara drastis, memicu musim dingin terpanjang dalam ingatan manusia. Di tengah musim panas sekalipun, salju turun di Tiongkok, memusnahkan hasil panen. Di Irlandia, roti tak bisa dibuat dari tahun 536 hingga ke 539. Kelaparan merajalela, keputusasaan mencengkeram setiap sudut peradaban. Prokopius, seorang sejarawan Bizantium terkemuka dari Konstantinopel, menulis dengan nada ngeri, sebuah pertanda yang paling menakutkan terjadi, karena matahari memancarkan cahayanya tanpa kecerahan. Seperti bulan, sepanjang tahun itu, ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, bagaimana dunia yang ia kenal perlahan-lahan membeku dan kelaparan. Di belahan dunia lain, catatan sejarah dari berbagai peradaban menceritakan kisah serupa, langit yang gelap, panen yang gagal, dan masyarakat yang berjatuhan. Apa penyebab malapetaka global ini? Selama berabad-abad, ini menjadi misteri. Namun, ilmu pengetahuan modern akhirnya memberikan jawaban. Analisis inti es dari gletser Swiss mengungkap petunjuk utama. Partikel debu vulkanik yang berasal dari letusan gunung berapi dahsyat. Para ilmuwan meyakini sebuah gunung berapi raksasa di Islandia meletus pada awal tahun 536, menyemburkan jutaan ton abu dan sulfur ke atmosfer. Abu ini kemudian menyebar ke seluruh belahan bumi utara, membentuk tabir raksasa yang menghalangi cahaya matahari. Peta dunia abad ke-6 menunjukkan betapa luasnya dampak bencana ini. Mulai Kekaisaran Bizantium yang dipimpin Kaisar Justinianus hingga dinasti-dinasti di Tiongkok yang mencatat debu turun seperti salju. Di Skandinavia, periode ini dikenal sebagai Fimbulwinter, musim dingin mitologis yang mendahului akhir dunia. Bahkan peradaban di Amerika Tengah, seperti Teotihuacan, menunjukkan tanda-tanda keruntuhan dan kekeringan hebat pada periode yang sama, mengindikasikan bahwa pendinginan global ini benar-benar terasa di seluruh planet. Letusan tahun 536 hanyalah awal dari serangkaian penderitaan. Bumi yang melemah dan populasi yang kelaparan menjadi lahan subur bagi bencana berikutnya. Iklim yang kacau terus berlanjut. Letusan besar lainnya terjadi pada tahun 540 dan 547, semakin memperparah zaman es kecil kuno ini. Kondisi yang mengerikan ini menciptakan badai yang sempurna untuk salah satu pandemi paling mematikan dalam sejarah manusia. Pada tahun 541, hanya 5 tahun setelah kabut misterius pertama kali muncul, wabah Justinian meletus, dimulai dari Mesir. Wabah pes ini menyebar dengan cepat melalui jalur perdagangan ke seluruh kekaisaran Bizantium dan sekitarnya, didorong oleh populasi yang sudah lemah akibat kelaparan. Penyakit ini merenggut nyawa dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Di puncaknya, wabah ini dilaporkan menewaskan hingga 10.000 orang per hari di Konstantinopel saja. Kaisar Justinianus I sendiri terinfeksi, meskipun ia berhasil selamat. Namun, kekaisarannya tidak seberuntung itu. Kombinasi dari perubahan iklim, kelaparan massal, dan pandemi yang menghancurkan membawa peradaban ke ambang kehancuran. Roda ekonomi berhenti berputar, proyek-proyek besar terhenti,
Populasi dunia anjlok. Dunia memasuki periode stagnasi dan kegelapan yang akan berlangsung selama hampir 1 abad. Tahun 536 bukan hanya tahun yang buruk. Itu adalah pemicu dari efek domino kesengsaraan yang membentuk kembali arah sejarah manusia. Peristiwa ini menandai transisi dari zaman klasik ke abad pertengahan yang lebih suram. Dari balik selubung waktu, kisah tahun 536 Masehi menjadi pengingat yang kuat, sebuah pelajaran tentang betapa rapuhnya eksistensi kita. Peradaban yang kita bangun dengan susah payah, teknologi yang kita banggakan, semuanya bisa goyah hanya karena satu peristiwa alam yang dahsyat. Langit yang kita anggap pasti biru, dan matahari yang kita andalkan untuk terbit setiap pagi, ternyata bukanlah sesuatu yang abadi. Peristiwa ini mengajarkan kita tentang keterhubungan global. Bahkan di dunia kuno, sebuah letusan di Islandia dapat menyebabkan kelaparan di Tiongkok dan memicu wabah di Konstantinopel. Ini menunjukkan bahwa kita semua hidup di bawah langit yang sama, di atas planet yang sama, di mana nasib kita saling terkait erat. Kisah tahun 536 bukanlah sekadar catatan sejarah yang kelam. Ia adalah cermin bagi zaman kita sendiri. Di tengah tantangan perubahan iklim dan ancaman pandemi modern, kita diingatkan bahwa alam memiliki kekuatan yang jauh melampaui kendali kita. Namun, tidak seperti nenek moyang kita, yang hanya bisa pasrah dalam kebingungan. Kita memiliki ilmu pengetahuan untuk memahami dan, semoga, kemampuan untuk bersiap. Sejarah ini adalah panggilan untuk rendah hati, untuk menghargai dunia kita, dan untuk bekerja sama demi masa depan yang lebih tangguh. Karena pada akhirnya, kita semua adalah penghuni sebuah planet yang dinamis dan terkadang tak terduga. Terima kasih telah menemani perjalanan kami kembali ke tahun tergelap dalam sejarah manusia. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan membuka wawasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan ke teman-teman Anda, dan yang terpenting, follow akun ini agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.